Halo, halo, kita ketemu lagi. Tadi pagi kita ngomongin This is my share. Dan kita akan melanjutkan share kita. Share kita itu adalah menegakkan etikabilitas, menegakkan moralitas dan juga standar intelektualitas di dalam perpolitikan Ya. Indonesia, ya, Bung Rocky ya. Dan itu yang jadi kerisauan kita. Seolah-olah politik sekedar dituntun oleh mobilitas, oleh Hmm. elektabilitas, dan itu sampai ke desa sekarang orang orang kayak ketagihan kekuasaan tuh. Padahal sebetulnya desa itu adalah lambang pertama dari kejujuran, dan kita mulai ragu bahwa itu bisa nggak desa-desa ini jadi simbol pertama kebersihan di dalam TPS nanti itu. Nah, itu yang saya kira perlu kita bahas karena ada gejala mobilisasi itu bahkan sampai ke tingkat-tingkat desa itu, apa namanya, apa istilahnya kemarin yang rame-rame itu. Oh, Up, kepala desa yang 9 tahun ya, periodisasi 9 tahun ya. Oke. ya. Kan kita sejak awal kemarin mencurigai bahwa unjuk rasa rame-rame itu ya nggak mungkin kalau itu terjadi begitu saja di antara kepala desa seluruh Indonesia berkumpul begitu. Pasti ada yang bermain di belakang itu. Nah, belakangan ini dibongkar sendiri oleh ketua dan pembinanya kalau nggak saya, Abdesi itu ya. Eh, yang menyatakan bahwa ini sebenarnya yang menggoda para kepala desa itu adalah PKB dan PDIP. Ini dua 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 partai ini punya kepentingan karena PKB kan sekarang jadi menteri desanya itu kan kakaknya Caimin gitu ya. Sementara PDIP yang memang basis masa PDIP itu kita tahu sekarang jumlahnya di pedesaan gitu. Ya itu kita nggak perlu tahu lagi sebab akibatnya. Mhm. Tetapi peristiwa itu sendiri mestinya ditegur oleh presiden. Tapi Ya. presiden menghadiri kerumunan-kerumunan semacam itu kan. Jadi Mhm. di situ menduanya tuh. Kalau Presiden Jokowi ingin, kalau orang tanya buruk nggak, pasti buruk. Karena mobilisasi kepala desa itu bahkan mengancam partai bahwa Mhm. akan dihabisi di desa itu. Ya mesti disebutin partai-partai yang tidak 0% kita akan habisi di desa itu. Kan Mhm. itu lebih baik. Jadi jelas bahwa kepala-kepala desa mengerti demokrasi itu. Tapi kalau dia mengancam supaya dia dapat dukungan 9 tahun, itu artinya juga kepala desa udah jadi preman sebetulnya tuh. Mhm. Dan kepremanan itu yang mesti kita buktikan. Apakah kepremanan itu otentik karena kepala desa merasa dia harus memperpanjang masa jabatannya atau disuruh untuk memperpanjang. Jadi apakah dia inisiatif PKB atau PDIP? Tentu saja PKB punya kepentingan, karena nanti akan dianggap oleh kenapa 9 tahun itu karena demi demi masa PKB di desa itu, karena akan diklaim bahwa itu usulan dari PKB untuk mensejahterakan kepala-kepala desa. Tapi itu buruk buat demokrasi karena nggak ada kompetisi itu. Demikian juga PDIP yang adalah wong cili itu. Jadi sogokan narasi semacam ini justru yang kan membuat demokrasi kita dihidupkan pada bagian yang dangkal itu. Nuntut 9 tahun itu buat apa sebetulnya tuh. Jadi kita tahu ini adalah mobilisasi. Nah, etika ini yang buruk. Dan mestinya Jokowi kasih semacam ya public address lah, ya janganlah itu, saya juga 3 periode saya nggak mau kok, kenapa kepala desa begitu. Kan orang akan tanya pembina politiknya siapa, ya Menteri Dalam Negeri Pak Tito dan atasnya Pak Jokowi. Jadi orang kata Mhm. kalau Tito dan Jokowi itu mengiyakan atau tidak memberi komentar yang publik tahu itu buruk, itu artinya juga itu desain istana tuh. Nah, Mhm. masing-masing tentu ingin dapat dapat mencuri kepentingan di situ. Ada kepentingan Departemen Dalam Negeri, ada kepentingan partai-partai yang memang berkaitan dengan rakyat itu. PKB karena ada Menteri Desa di situ, ada PDIP yang secara langsung menganggap bahwa konstituen dia itu diasuh oleh kepala desa, karena itu memegang kepala desa itu cara paling baik untuk memenangkan pemilu. Dan dari segi itu aja udah berantakan demokrasi kita. Iya, ya. Sebenarnya kita sepakat ya kalau kemudian partai-partai itu memang masuk ke desa, tapi bukan dengan untuk semangat mobilisasi, tapi itu semacam apa ya, itu meningkatkan literasi, meningkatkan bagaimana kesadaran berpolitik dan sebagainya gitu. Kan kalau yang sifatnya mobilisasi seperti ini ya betul-betul transaksional saja, mereka tidak akan peduli bagaimana mengedukasi publik di level bawah itu. Kita tahu politik desa itu tetap yang disebut politik community. Kan itu komunitas yang saling kenal, Hmm. kecil, karena itu kualitasnya lebih baik daripada
uh, tingkat nasional, sesuatu yang dulu di zaman Yunani disebut sebagai polis atau city state. Bahwa demokrasi dimulai dengan konsep bahwa kalau bisa demokrasi ada pada lokal-lokal yang tidak lebih dari 10.000 orang tuh. Kan itu. Jadi desa kira-kira mau dirancang dengan cara itu. Tetapi kalau kita ingat demokrasi awal Yunani, justru di dalam city state itu atau polis itu yang sekarang formatnya desa, kan desa sekarang udah terkait dengan internet segala macam. Ya. Mestinya demokrasi tumbuh di situ tuh, supaya nanti desa akan mengepung kota dengan ide demokrasi yang asasi, bukan demokrasi yang pakai sistem representasi kan. Jadi pemilihan kepala desa mesti jadi simbol pertama dari demokrasi. Nah kalau dia minta 9 tahun itu artinya nggak ada pemilihan tuh. Itu artinya mati aspirasi dari desa tuh. Ya walaupun gitu tapi hati-hati Anda menggunakan terminologi desa mengepung kota itu, Bung Rocky. Dan itu saya langsung tambahkan desa mengepung kota untuk membangun demokrasi, bukan untuk revolusi itu kan. Itu bedanya istilah itu dengan istilah yang pernah dipakai oleh Partai Komunis Indonesia. Yes, oke. Aja. Saya mesti cermati apapun yang Anda sampaikan gitu, karena benar aja Anda ada dibully, dipelintir, apalagi Anda salah kan gitu. Itu enaknya kalau FNN langsung ada referensi itu, jadi langsung diedit sebetulnya atau diberi konteks. Oke, mari kita lanjutkan ya. Mobilisasi semacam ini kan itu kemudian menunjukkan betapa berbahayanya ketika kekuasaan itu berkelindan dengan kepentingan politik ya. Karena sistem politik kita itu kan beda. Sistem kita politik presidensial sebenarnya. Tetapi kabinet kita sebenarnya cenderung seperti parlementer. Karena diisi oleh para politisi kan. Nah kesulitan itu yang ingin ditertibkan melalui penyederhanaan sistem presidensial. Karena itu kalau kita konsisten dinolkan supaya betul-betul jadi sistem presidensial murni itu. Sebab kalau 20% itu gejala parlementarianisme itu akan masuk juga di situ. Tapi kan Presiden Jokowi nggak mampu untuk sampai di situ pengetahuannya kan. Dan orang-orang di sekitarnya justru menganggap bahwa nanti kalau nggak ada dukungan di parlemen akan susah pemerintah bekerja. Itu justru urusan kemampuan pemerintah untuk siksak maneuvering di parlemen tuh. Jadi dukungan-dukungan itu yang memungkinkan orang anggap karena kalau pemerintah legitimasinya langsung dari rakyat, tidak melalui partai politik, maka partai politik itu akan susah untuk mengendalikan presiden. Karena setiap saat presiden bisa pidato di depan publik kok. Saya di pidato publik, tapi saya sekarang diancam oleh parlemen. Maka publik akan berpihak pada presiden kan. Jadi hal-hal macam ini yang harusnya di awal, desain awal itu sudah dipahami Pak Jokowi. Nah sekarang Pak Jokowi kesulitan. Dia mau cari perlindungan rakyat udah nggak suka pada Jokowi itu. Kenapa? Karena Jokowi lebih banyak siksa di kalangan partai-partai. Partai-partai pun tahu akhirnya karena Jokowi nggak punya lagi legitimasi dengan rakyat, maka partai-partai itu mulai pragmatis kan, mulai ngancam Jokowi, KIB yang dibuat nanti juga akan bubar. Jadi kesulitan itu dimulai dari Pak Jokowi sendiri yang tidak mau untuk melakukan pendidikan politik karena sibuk dengan pencitraan infrastruktur. Yang di ujungnya akhirnya itu intinya tuh. Ya. Dan akhirnya kita mesti bicara juga soal presidensial threshold 20% kan. Alasan yang selalu digunakan katakan kalau tidak ada presidensial threshold 20% itu nanti partai politik itu presiden itu akan lemah karena tidak dapat dukungan dari partai-partai politik di parlemen. Realitasnya dengan 20% itu ternyata kemudian menimbulkan keburukan-keburukan dalam demokrasi kita, transaksi-transaksi di DPR, dan sebenarnya realitasnya DPR itu juga cuma jadi bebeknya Pak. Nah ini kalau ini bebek beneran ini bukan bebek beneran ya, ini bebek dalam terminologi, bukan bebek lumpuh. Tapi kan bebek itu cuma kalau bebek itu digiring kemana-mana aja nurut gitu ya. Ya itu kalau bebeknya ngeluarin telur asin ya pasti berguna tuh. Tapi kalau kita ikuti sekarang keadaan, kan akhirnya Jokowi disandra oleh ketidakmampuan dia sendiri itu, atau disandra oleh pengabaian dia terhadap demokrasi. Coba dari awal Jokowi mengatakan saya memang akan berhadapan dengan parlemen yang tidak semuanya saya kuasai, tetapi saya percaya saya dipilih langsung oleh rakyat loh, bukan dipilih oleh partai dalam sistem parlemen sebagai perdana menteri. Jadi dia akan anggap rakyat itu ngerti tentang kedudukan presiden yang langsung dapat legitimasi dari rakyat. Maka setiap hari atau bahkan setiap minggu dia kasih pidato itu sinyal bagi rakyat
bagi rakyat untuk tahu bahwa presiden lagi diganggu oleh parlemen. Maka rakyat tentu akan bikin demo dalam bentuk apapun supaya parlemen jangan ganggu-ganggu presiden gue. Dia kita pilih langsung ya. Kalian kita pilih melalui partai politik. Jadi representasi presiden lebih kuat loh. Jadi itu. Nah, bagian ini kan nggak ada di dalam kurikulum Pak Jokowi. Setiap kali rapat kabinet, tentu Pak Jokowi terpaksa mesti lihat sinyal di parlemen gimana ya. Karena dia nggak lihat lagi sinyal rakyat. Karena rakyat ditinggalkan setelah Jokowi berkuasa. Tuh. Itu yang dalam ilmu politik ada dalil bahwa selalu ada jarak antara election dan decision. Jadi hasil pemilu itu beda dengan yang diputuskan Jokowi itu. Itu yang terjadi sekarang. Iya, iya. Dan masih berarti ini kan kaitannya dengan apa yang kita bicarakan tadi pagi ya. Peran dari relawan, peran rakyat sebenarnya kan relawan itu implementasi dari rakyat harusnya diperkuat gitu. Jadi dia punya bargaining position yang sangat kuat terhadap partai politik, tidak seperti sekarang gitu. Apalagi kemudian mau dicoba dengan sistem proporsional tertutup dan sebagainya. Ini kan makin memperparah bahwa para anggota DPR betul-betul semakin berjarak dari kepentingan rakyat. Itu juga yang mesti kita kasih kritik pada kades-kades yang 9 tahun ini kan. Kan kades ini dia mewakili suara rakyat. Rakyat langsung memilih presiden. Rakyat maunya presiden itu jangan panjang periodenya kan. Kan itu sinyalnya. Nah justru kades mesti tahu bahwa desa-desa itu ingin presiden dibatasi kekuasaannya. Masa presiden dibatasi kekuasaannya, kadesnya justru minta 3 kali masa periode. Kan kades ini juga harus baca bahwa dia itu akhirnya jadi peralatan kekuasaan aja untuk jadi semacam pretext perpanjangan presiden kan. Jadi sebetulnya kades mengkhianati juga apa yang diinginkan oleh rakyat desa. Tetapi rakyat desa mungkin ya pragmatis aja ya, kalau kadesnya datang dari keluarga gue nggak apa-apa. Kalau kadesnya nanti akan bangun infrastruktur jalan yang lewat di rumah gue ya nggak apa-apa tuh, entah yang di belakang gue itu. Jadi pragmatisme ini dan oportunisme ini yang kita mesti salahkan pada Jokowi. Karena Jokowi tidak berhasil membangun infrastruktur demokrasi itu. Sehingga timbul mobilisasi. Kalau Jokowi membangun infrastruktur demokrasi, itu politik akan jadi partisipatif. Jadi nanti Jokowi lagi dia yang disalahkan. Lalu Jokowi bilang dia sendiri yang akan membina politik. Dan memang itu fungsinya tuh. Salah satu tugas presiden adalah lakukan pendidikan politik. Itu dia tidak lakukan tuh. Ya. Dan saya kira ini sebenarnya kan mengapa terjadi semacam ini ya, Bung Rocky, kemudian muncul presiden seperti Pak Jokowi. Ini kan sebenarnya beliaunya adalah presiden yang populis gitu ya, yang kemudian tiba-tiba sekarang menjadi authoritarian, kan gitu. Dan itu sebenarnya karena di belakangnya kita tahu gitu ada kepentingan-kepentingan oligarki itu. Jadi saya kira masih nyambung kalau kita ingin membangun demokrasi kita ke depan, ya harus kita bebaskan presiden kita gitu. Dari katakanlah kita punya kekhawatiran yang sama, nanti tiba-tiba katakanlah Anies sekarang yang akan maju, dia kemudian terpilih dan ternyata dia realitasnya nanti dia juga harus deal lagi dengan para oligarki. Ini kan kita akan muter dalam lingkaran setan gitu. Ya itu akhirnya kita mesti ukurkan, Presiden Jokowi diukurkan pada siapa buat bikin perbandingan? Ya pada SBY aja yang dia gantikan kan. SBY punya potensi bahkan untuk 3-5 periode karena dia turun pun popularitas masih tinggi tuh. SBY adalah militer yang masih punya akses untuk memperpanjang kekuasaan, tapi SBY nggak lakukan itu. Jadi SBY banyak hal yang orang kritik pada SBY, tapi tetap dia punya watak demokrasi itu. Kalau dia paksakan dia bisa 5 periode kok, dan seluruh peralatan yang ada pada SBY memungkinkan dia untuk memperpanjang kekuasaan, tapi dia nggak lakukan karena dia tahu bahwa justru dengan tidak mempersoalkan masa jabatan itu dia akan dihormati. Di mana? Bukan sekedar di Indonesia, di dunia. Sekarang SBY mondar-mandir dari seminar ke seminar yang lain di dunia karena dianggap berhasil menuntun Indonesia ke dalam etika demokrasi itu. Nah, mestinya Pak Jokowi cemburu dalam soal itu. Karena itu mestinya Jokowi dari awal katakan saya akan lampaui SBY dalam bidang apa? Di dalam bidang demokrasi. Kenapa? Karena saya orang sipil. SBY masih punya latar belakang militer. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya. Jokowi lebih militeristik dibandingin yang sebagai sipil dibandingin dengan SBY yang justru militer tuh. Nah, perbandingan ini yang mesti kita supaya jujur pada sejarah bahwa Jokowi gagal menaikkan indeks demokrasi, bahkan memerosotkan. Jokowi gagal mengakrabkan bangsa sehingga masih terpecah belah. Jokowi gagal untuk mempertahankan sistem presidensial. Jokowi gagal untuk memberi peringatan dini bahwa desa itu tidak boleh dipimpin oleh karis-karis yang arogan. Itu semua dicatat nanti. Mungkin ada banyak disertasi akan tulis kegagalan Jokowi dalam demokrasi. Itu faktanya begitu.
Tapi nanti kan buzzer ini tanpa pengetahuan langsung, wah nggak begitu dong. Iya nggak begitu, mau bagaimana? Itu yang terjadi kok. Jadi hal-hal itu yang dari awal kita nggak punya problem personal dengan Pak Jokowi. Kita punya problem dengan watak Presiden Jokowi yang gagal mencitrakan diri sebagai demokrat. Yes, dan saya kira ini kita dan momentum ini kita mengepil para kepala desa jangan memulai menghancurkan demokrasi dari desa. Ya gitu. Kalau tadi Anda minta bahwa desa mengepung kota dalam demokrasi, ini jangan memulai otoritarianisme dari desa menuju kota gitu. Ya itu ide yang bagus. Jadi jangan sampai ada orang menulis hancurnya demokrasi dari desa itu. Yes. Itu yang mesti kita cegah tuh, dan mencegah itu mengingatkan tentang etika politik, dan etika politik harus dimulai dengan prinsip. Oke, thank you, Rocky. Yes. Yeah.